Demi membiayai adikku sekolah dan pengobatan ibuku di kampung, aku rela menikahi pria Arab yang sedang koma, anak majikanku. Namun, di malam pertama, aku syok. Ternyata ia. Namaku Indri. Setiap fajar menyingsing di negeri orang ini. Hal pertama yang kusadari bukanlah kehangatan mentari, melainkan rasa pegal yang menjalar dari leher hingga ke tulang ekor. Orang bilang ini punggung, tapi bagiku, ini adalah tempat di mana semua beban dunia bertumpu. Beban harapan ibu, masa depan adik, dan impianku sendiri yang telah lama terkubur di bawah pasir panas. Arab Saudi. Aku bekerja di sebuah rumah megah yang lebih mirip istana daripada tempat tinggal. Lantainya terbuat dari marmer dingin yang memantulkan bayangan langit-langit yang tinggi berhias lampu kristal. Tugasku adalah memastikan setiap jengkalnya berkilau, tanpa setitik pun debu. Ironis, karena hidupku sendiri terasa penuh debu dan suram. Nyonya Khadijah, majikanku, adalah seorang wanita parubaya yang gerak-geriknya terukur dan tatapannya setajam elang. Ia tidak pernah meninggikan suara, namun perintahnya yang singkat dan dingin terasa lebih menusuk daripada bentakan. Baginya, aku hanyalah sepasang tangan tak terlihat yang membuat istananya tetap sempurna. Siang itu, panas di luar terasa memanggang, namun pendingin udara di dalam rumah membuat kulitku meremang. Saat sedang mengelap sebuah vas porselen raksasa di ruang tamu, ponsel bututku di saku gamis bergetar. Jantungku seketika berdebar. Getaran itu adalah jembatan rapuh yang menghubungkanku dengan kampung halaman. Sebuah jembatan yang bisa membawa kabar baik, atau justru kabar buruk yang meruntuhkan. Dengan gerakan cepat dan waspada, aku menyelinap ke gudang kecil di belakang dapur, satu-satunya tempat di mana aku bisa mencuri beberapa menit untuk diriku sendiri. Kulihat nama Budi, adikku, tertera di layar. "Assalamualaikum, Andy." Suaranya terdengar serak dan putus-putus. "Waalaikumsalam, Bud. Ada apa? Bagaimana kabar ibu?" Tanyaku langsung ke inti. Napasku tertahan. Hening sejenak di seberang sana, hanya terdengar suara gemerisik. Lalu ia berkata dengan suara yang coba ia tegar-tegarkan. "Andy, uang yang kemarin kamu kirim sudah habis untuk obat. Kata dokter, penyakit ibu makin parah. Butuh perawatan khusus. Biayanya besar sekali." Dinding gudang yang sempit terasa menghimpitku. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah ibuku yang tirus, yang selalu tersenyum setiap kali aku berjanji akan pulang. "Dan, maafkan aku, Andy," lanjut Budi. Kali ini suaranya pecah. Aku terpaksa berhenti sekolah dulu, biar uangnya bisa untuk ibu semua." Duniaku seakan runtuh. Punggungku yang sedari tadi hanya terasa pegal, kini seolah-olah benar-benar retak dan patah. Budi, adik laki-laki satu-satunya. Harapanku agar ada seorang sarjana di keluarga kami, harus mengorbankan masa depannya. Pengorbananku di sini terasa sia-sia. Aku bekerja dari subuh hingga larut malam, menelan rindu dan sepi, hanya untuk mendengar kabar kegagalan ini. "Jangan, Bud. Kamu harus tetap sekolah, biar Mbak yang cari cara," kataku panik. Meskipun aku sendiri tidak tahu cara apa lagi yang tersisa. Gajiku sudah kupasrahkan semua. Hanya menyisakan sedikit untuk makan dan kebutuhan paling mendasar. Sambungan telepon terputus. Aku terduduk lemas di lantai yang dingin, memeluk lututku. Air mata yang coba kutahan, akhirnya tumpah juga. Aku menangis tanpa suara. Menangisi ibuku yang sakit, adikku yang kehilangan mimpinya, dan diriku sendiri yang terperangkap dalam sangkar emas ini. Rasanya aku ingin berteriak, memaki takdir yang terasa begitu tidak adil, tapi di sini, bahkan suaraku pun bukan milikku. Setelah beberapa menit, aku memaksa diriku untuk bangkit. Aku membasuh wajah di keran kecil di sudut gudang, memastikan tidak ada jejak air mata yang tersisa. Kelemahan adalah kemewahan yang tidak bisa kumiliki. Saat aku kembali ke ruang tengah, aku mendapati Nyonya Khadijah berdiri diam di dekat pilar besar, menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Entah sejak kapan ia di sana, entah apa yang ia dengar. Tatapannya terasa menembus hingga ke dasar hatiku yang paling rapuh. "Sudah selesai?" tanyanya singkat.
Nadanya datar seperti biasa. Sudah Nyonya, maaf. Jawabku sambil menunduk. Tidak berani menatap matanya. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya. Namun, aku merasa tatapannya masih tertinggal di punggungku. Sebuah tatapan yang aneh. Bukan tatapan marah atau curiga, melainkan tatapan seseorang yang sedang menimbang sesuatu. Dan entah mengapa, firasatku mengatakan bahwa apapun yang sedang ia timbang di kepalanya, itu ada hubungannya denganku dan keputusasaanku yang baru saja ia saksikan. Punggungku terasa semakin berat, seolah takdir sedang bersiap meletakkan satu beban lagi di atasnya. Beban yang mungkin akan menghancurkanku, atau justru mengubah segalanya. Sisa hari itu berlalu dalam kabut kecemasan. Setiap kali bayangan Nyonya Khadijah melintas, perutku terasa melilit. Aku sudah membayangkan skenario terburuk. Dipecat, dipulangkan tanpa pesangon, dan kembali ke kampung sebagai sebuah kegagalan total. Maka, ketika ia memanggilku ke ruang kerjanya sore itu, aku berjalan dengan langkah berat, seolah menuju tiang gantungan. Ruang kerjanya adalah sebuah ruangan yang belum pernah kuinjak sebelumnya. Aroma kayu mahoni dan kertas tua memenuhi udara. Rak-rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit seakan menjadi saksi bisu kekuasaan keluarga ini. Nyonya Khadijah duduk di belakang meja kayu raksasa, sebuah benteng yang memisahkannya dariku. Ia memberi isyarat agar aku duduk di kursi di hadapannya. Sebuah gestur yang membuatku semakin tegang. Saya dengar percakapanmu di telepon tadi, ucapnya memulai, tanpa basa-basi. Matanya yang tajam menatap lurus ke arahku. Aku menelan ludah. Kerongkonganku terasa kering. Maaf Nyonya, saya tidak akan mengulanginya lagi. Balasku lirih. Siap menerima hukuman. Ia mengabaikan permintaan maafku. Ibumu sakit parah, adikmu putus sekolah. Kau butuh uang Indri. Uang dalam jumlah besar, itu bukanlah pertanyaan, melainkan pernyataan. Sebuah fakta telanjang yang ia letakkan di atas meja di antara kami. Aku hanya bisa menunduk, merasa seluruh kemalanganku sedang ditelanjangi dan dihakimi. Saya punya seorang putra, namanya Yusuf. Lanjutnya, nadanya berubah menjadi lebih dingin, lebih terukur. Seperti yang kau tahu, ia sedang tidak sadarkan diri. Dokter tidak bisa memberi kepastian apapun. Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan yang berat menyelimuti kami. Lalu, kalimat itu pun meluncur dari bibirnya, begitu tenang namun menghantamku seperti badai. Menikahlah dengan putra saya, Yusuf. Aku mengangkat wajahku, yakin bahwa aku salah dengar. Otakku menolak untuk memproses makna dari rangkaian kata itu. Menikah dengan putranya yang koma, ini pasti semacam lelucon yang kejam. Seolah bisa membaca kebingunganku, ia melanjutkan. Ini adalah sebuah perjanjian bisnis, bukan pernikahan atas dasar cinta. Tentu saja ada imbalannya. Ia menatapku lekat-lekat, seakan mengukur seberapa besar harga yang pantas untuk sebuah kehidupan. Sebagai maharmu, saya akan berikan uang sebesar 250 juta rupiah. 250 juta. Angka itu berdengung di telingaku, menenggelamkan semua suara lain. Angka itu adalah jawaban dari semua doa dan air mataku. Cukup untuk pengobatan terbaik bagi ibu. Cukup untuk menyekolahkan Budi hingga ia menjadi sarjana. Bahkan cukup untuk membangun rumah kecil di kampung. Angka itu adalah sebuah keajaiban. Namun, di tengah euforia sesaat itu, Nyonya Khadijah menambahkan kalimat yang merenggut sisa harga diriku. Saya memilihmu karena saya tahu posisimu. Kau tidak punya apa-apa dan tidak punya banyak pilihan. Kau butuh uang, dan saya butuh seorang istri untuk putra saya. Seorang wali yang terikat secara sah. Sakit. Kalimat itu terasa lebih menyakitkan dari apapun. Ia benar. Di matanya, aku hanyalah seorang perempuan miskin yang putus asa, yang bisa dibeli untuk mengisi sebuah peran kosong. Pengorbananku, air mataku, semua direduksi menjadi sebuah transaksi. Pikiranku berkecamuk. Di satu sisi, ada kebebasan dari lilitan, utang,
dan penderitaan keluarga. Wajah ibu yang tersenyum sehat dan Budi yang kembali memakai seragam sekolahnya terbayang jelas. Di sisi lain, ada diriku, masa depanku yang akan terkunci dalam pernikahan tanpa cinta, merawat seorang suami yang bahkan tidak mengenalku, terisolasi di rumah ini selamanya. Ini bukan menjual tenaga, ini menjual seluruh sisa hidupku. Punggungku yang tadi terasa patah, kini dihadapkan pada dua pilihan, membiarkannya hancur berkeping-keping di bawah beban kemiskinan, atau menyangganya dengan tiang emas yang dingin dan membelenggu. Aku menatap Nyonya Khadijah, mencoba mencari setitik kehangatan di matanya. Namun yang kutemukan hanyalah sorot mata seorang pebisnis yang menunggu jawaban atas penawarannya. Akhirnya, dengan bayangan wajah ibu sebagai kekuatanku, aku membuat keputusan. Sebuah bisikan keluar dari bibirku. Begitu pelan, hingga nyaris tak terdengar. Saya terima Nyonya. 2 hari setelah percakapan di ruang kerja itu, sebuah notifikasi muncul di layar ponselku. Serangkaian angka yang begitu panjang, hingga aku harus menghitungnya 2 kali. 250 juta rupiah. Uang itu nyata. Detik itu juga, beban di punggungku terasa sedikit terangkat. Tanpa berpikir panjang, aku mentransfer sebagian besar uang itu ke rekening Budi, menyisipkan pesan singkat, untuk pengobatan ibu dan sekolahmu. Jangan berhenti. Ini kewajiban, Mbak Rosanil. Namun kelegaan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Aku baru saja menjual sisa hidupku. Tidak ada persiapan pernikahan. Tidak ada gaun pengantin yang indah. Tidak ada riasan. Apalagi sanak saudara yang mendampingi. Nyonya Khadijah hanya memberiku sebuah gamis berwarna putih bersih dan kerudung. Senada, pakaian itu lebih mirip seragam perawat daripada busana pengantin. Ia membawaku ke rumah sakit, bukan ke sebuah masjid atau gedung pertemuan. Pernikahanku akan dilangsungkan di tempat di mana bau antiseptik lebih pekat daripada wangi bunga. Kami masuk ke sebuah ruang perawatan VVIP yang luas. Di tengah ruangan, di atas ranjang otomatis, terbaringlah seorang pria. Wajahnya pucat, namun damai, terhubung dengan selang-selang dan kabel yang memonitor detak jantungnya. Itulah Yusuf, calon suamiku. Aku menatapnya untuk pertama kali. Bukan sebagai seorang pria, tetapi sebagai inti dari transaksiku. Tak ada debaran di dada, hanya rasa iba dan kekosongan yang aneh. Seorang penghulu dan 2 orang pria asing yang menjadi saksi sudah menunggu. Wajah mereka tampak serius dan profesional, seolah sedang menghadiri rapat dewan direksi, bukan sebuah pernikahan. Nyonya Khadijah berdiri di sisiku. Kehadirannya terasa dingin dan mengintimidasi. Penghulu memulai prosesi. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi, hanya diinterupsi oleh bunyi bip ritmis dari mesin di samping ranjang. Ketika tiba giliranku untuk menjawab, suaraku nyaris tak keluar. Saya terima nikah dan kawinnya Yusuf bin Ibrahim dengan mas kawin tersebut. Tunai. Kalimat itu terasa asing di lidahku. Aku tidak sedang menerima seorang suami, aku sedang menerima takdirku yang baru. Sah? Tanya penghulu. Sah, jawab kedua. Saksi serempak selesai, secepat dan sesederhana itu. Aku kini seorang istri. Penghulu menyuruhku untuk mencium tangan suamiku. Dengan tangan gemetar, aku meraih tangannya yang tergeletak lemas di atas selimut. Kulitnya terasa dingin, dan mengecup punggung tangannya. Sebuah gestur keintiman yang terasa begitu palsu dan menyedihkan. Inilah ciuman pertamaku sebagai seorang istri, pada tangan pria yang bahkan tidak tahu aku ada. Tidak ada ucapan selamat. Penghulu dan para saksi segera pamit setelah Nyonya Khadijah menyerahkan amplop kepada mereka. Semuanya kembali sunyi. "Eyo," kata Nyonya Khadijah, singkat. Ia tidak membawaku kembali ke istana megahnya. Mobil melaju ke arah yang berbeda, menuju sebuah kawasan yang lebih sepi. Kami berhenti di depan sebuah rumah besar, bergaya modern minimalis, dikelilingi tembok tinggi. Rumah itu indah, tapi terasa dingin dan terpencil. Tidak ada kehidupan di sekitarnya. "Mulai sekarang, kau tinggal di sini,"
ujar Nyonya Khadijah sambil membukakan pintu. Bagian dalamnya luas. Perabotannya mewah, tapi hampa. Gema, langkah kaki. Kami menjadi satu-satunya suara. Yusuf akan dipindahkan ke sini besok. Kamarnya di atas, tugasmu adalah merawatnya. Aku hanya mengangguk, mulutku terasa terkunci. Sebelum pergi, ia berhenti di ambang pintu dan menatapku dengan tatapan tajamnya. Yang biasa, ingat Indri, kau adalah istrinya sekarang, tempatmu di sini. Kau tidak boleh pergi kemanapun tanpa izinku. Keesokan harinya, Yusuf dipindahkan. Kedatangannya tidak seperti seorang suami yang pulang ke rumah, melainkan seperti pemindahan aset berharga. Tim medis dengan seragam putih memasang ranjang khusus. Monitor yang layarnya menampilkan garis-garis hijau dan angka-angka vital, serta tiang infus dengan kantong-kantong cairan bening. Dalam sekejap, kamar yang mewah itu berubah menjadi ruang perawatan intensif pribadi. Setelah semuanya terpasang dan Yusuf terbaring di tengahnya, para perawat pergi, dan rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya, karena kini ada kehidupan, tanpa suara di dalamnya. Sore itu, Nyonya Khadijah menelepon. Suaranya di telepon sama dinginnya, seperti saat bertatap muka. Indri, dengarkan instruksi saya baik-baik. Ini adalah tugas terpentingmu. Setiap hari, jam 4 sore, kau masuk ke kamar Yusuf. Duduk di kursi di samping ranjangnya. Pegang tangan kanannya. Tetap di sana selama persis 15 menit. Jangan pernah melewatkannya. Ini sangat penting. Mengerti? Mengerti, Nyonya, jawabku. Meskipun benakku dipenuhi pertanyaan, mengapa harus jam 4? Mengapa 15 menit? Apa gunanya semua ini? Tapi aku tidak berani bertanya. Aku adalah seorang istri kontrak, dan ini adalah bagian dari pekerjaanku. Pukul 4 kurang 5 menit, aku sudah berdiri di depan pintu kamar Yusuf. Jantungku berdebar lebih kencang daripada saat akad nikah. Rasanya begitu aneh. Memasuki kamar seorang pria yang merupakan suamiku, namun terasa seperti orang paling asing di dunia. Aku menarik napas panjang dan membuka pintu. Ruangan itu sejuk dan temaram. Tirai tebal menghalau sinar matahari sore. Satunya suara adalah dengungan pelan dari peralatan medis dan irama bip, bip, bip yang monoton dari monitor jantung. Irama itu seakan menjadi detak jam baru dalam hidupku. Aku duduk di kursi yang telah disediakan dan menatap jam digital. Di atas, nakas, tepat pukul 16. Dengan ragu, aku mengulurkan tangan dan menyentuh punggung tangannya. Hangat. Kehangatan kulitnya yang hidup terasa, kontras dengan suasana dingin di sekelilingnya. Aku menggenggamnya pelan. 15 menit pertama adalah siksaan murni. Aku hanya duduk diam, pikiranku kosong. Aku mengamati garis hijau yang naik turun di monitor, mendengarkan dengungan mesin, merasakan tekstur kulitnya di bawah jemariku. Waktu merayap begitu lambat. Aku merasa seperti patung, bagian dari perabotan di ruangan itu. Hari-hari berikutnya berlalu dalam pola yang sama menyiksanya. Aku dan keheningan, namun pada hari kelima, sesuatu dalam diriku memberontak. Keheningan ini terlalu berat, terlalu menyesakkan. Aku butuh suara, sekalipun itu hanya suaraku sendiri. Assalamualaikum, Mas Yusuf. Bisikku pelan, suaraku serak karena jarang digunakan. Aku merasa konyol, tapi aku terus bicara. Ini saya, Indri, istrimu. Mengucapkan kata istri terasa aneh. Di luar cuacanya cerah sekali hari ini. Tidak ada jawaban. Tentu saja tidak ada. Tapi anehnya, setelah berbicara, beban di dadaku terasa sedikit lebih ringan. Maka, keesokan harinya, aku melakukannya lagi. Aku bercerita tentang hal-hal kecil, tentang sarapan yang kubuat meski hanya untuk diriku sendiri, tentang seekor kucing yang kulihat di taman belakang, tentang debu yang tak pernah berhenti, datang lama kelamaan. Monolog 15 menitku menjadi satu-satunya hal yang kutunggu setiap hari.
Kamar Yusuf menjadi tempat perlindunganku. Aku mulai menceritakan hal-hal yang lebih dalam. Aku bercerita tentang desaku di kaki gunung, tentang hamparan sawah hijau yang menenangkan, tentang aroma tanah setelah hujan. Aku ceritakan tentang ibu, tentang betapa aku merindukan masakannya. Aku ceritakan tentang Budi, tentang bagaimana ia pernah menangis semalaman karena layangannya putus, dan bagaimana aku berjanji akan membelikannya yang baru jika ia dapat peringkat 1. Cerita-cerita itu mengalir begitu saja, menghidupkan kembali kenangan yang hampir kulupakan. Aku tidak tahu apakah ia mendengar atau tidak, tapi saat bercerita padanya, aku merasa tidak sendirian lagi. Pria yang terbaring diam ini, suamiku yang tak ku kenal, perlahan menjadi teman curhatku satu-satunya. Ia adalah pendengar terbaik karena ia tidak pernah menghakimi. Saat jam dinding menunjukkan pukul 4:15, aku melepaskan genggaman tanganku. Kehangatannya masih terasa di telapak tanganku saat aku berjalan keluar dari kamar. Pintu kututup pelan, dan keheningan rumah yang besar kembali menelanku. Namun kali ini, rasanya sedikit berbeda. Aku tahu, besok sore, aku akan kembali memiliki 15 menit di mana aku tidak akan merasa benar-benar sendirian. Minggu-minggu berlalu, dan rutinitasku menjadi sebuah melodi yang monoton namun menenangkan. Pagi hingga sore kuhabiskan dengan membersihkan rumah yang tak pernah kotor, memasak makanan yang hanya kumakan seorang diri, dan menanti jam 4 sore. 15 menit bersama Yusuf telah menjadi dermaga tempat jiwaku berlabuh. Keheningan rumah yang tadinya terasa memenjarakan, kini berubah menjadi latar belakang yang damai bagi duniaku yang sempit. Namun, kedamaian itu pecah pada suatu Selasa siang. Bel pintu berbunyi. Suaranya begitu nyaring dan tiba-tiba, seolah merobek selubung kesunyian yang menyelimuti rumah. Jantungku melonjak kaget. Selama aku di sini, tidak pernah sekalipun ada tamu. Nyonya Khadijah selalu datang dengan kuncinya sendiri. Dengan langkah ragu, aku berjalan ke depan dan mengintip dari lubang pintu digital. Seorang pria muda yang berpakaian necis berdiri di sana. Wajahnya tampak tidak sabar. Aku tidak mengenalnya. Aku membuka pintu hanya beberapa senti. "Maaf, cari siapa?" tanyaku. Pria itu tersenyum, tapi senyumnya tidak mencapai matanya yang dingin. Tanpa menunggu persetujuan, ia mendorong pintu lebih lebar dan melangkah masuk. Aku mundur karena terkejut. "Santai saja, aku Faris, sepupu Yusuf," katanya sambil melepas kacamata hitamnya dan menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Dan kau pasti Indri kan? Si gadis desa yang beruntung. Kabar pernikahanmu dengan Yusuf jadi berita besar di keluarga." Setiap katanya terasa seperti tamparan. Ia berjalan mengelilingi ruang tamu, menyentuh perabotan seolah sedang menginspeksi. "Jadi, tanteku benar-benar melakukan ini, mengurung Yusuf di sini dengan seorang perawat." Ia berhenti dan menatapku lagi. "Oh, maaf, maksudku istri." Lidak pria ini memancarkan aura arogansi dan permusuhan yang membuatku tidak nyaman. "Aku ingin melihat Yusuf," katanya tiba-tiba, melangkah menuju tangga. "Tunggu, Sogakku." Secara refleks, berdiri di hadapannya untuk menghalangi jalan. "Maaf, Tuan Faris, tapi Nyonya Khadijah berpesan, tidak ada yang boleh menemui Mas Yusuf tanpa izinnya." Faris tertawa sinis. "Nyonya Khadijah? Aku ini keluarganya. Kau pikir kau siapa bisa melarangku?" Ia maju selangkah, membuatku terpaksa mundur. "Atau jangan-jangan kau menyembunyikan sesuatu?" Tepat saat itu, ponsel di saku gamisku bergetar. Nama Nyonya Khadijah tertera di layar. Dengan tangan gemetar, aku menjawabnya. "Ada Faris di sana?" tanya Nyonya Khadijah langsung. Suaranya terdengar setajam es. Aku curiga rumah ini dipasangi kamera pengawas tersembunyi. "Iya, Nyonya, Spirken." Teleponnya padanya. Aku menyerahkan ponselku pada Faris. Wajahnya yang tadi sombong seketika berubah tegang saat ia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Nyonya Khadijah, tapi aku bisa melihat rahang Faris mengeras
dan wajahnya memucat. Ia hanya menjawab dengan gumaman singkat. "Iya tante, baik tante." Setelah beberapa detik yang menegangkan, ia mengembalikan ponselku. Tanpa menatapku, ia berjalan cepat ke pintu. Sebelum pergi, ia berhenti dan menoleh. Tatapannya penuh kebencian. "Jangan kira kau aman di sini. Tembok ini tidak akan bisa melindungimu selamanya," desisnya, lalu membanting pintu. Aku masih berdiri mematung di dekat tangga. Napasku terengah-engah. Rumah ini kembali sunyi, tapi keheningannya kini terasa berbeda. Tidak lagi damai, melainkan mengancam. Seperti ada bisikan-bisikan jahat yang bersembunyi di setiap sudut gelap. Kunjungan Faris telah merusak duniaku yang teratur. Pertanyaan baru yang menakutkan kini berputar di kepalaku. Mengapa ia begitu membenciku? Mengapa Nyonya Khadijah begitu paranoid hingga melarang keluarganya sendiri untuk berkunjung? Desisan terakhir Faris terus terngiang di telingaku. "Jangan kira kau aman di sini." Aku menatap ke arah tangga, ke pintu kamar Yusuf yang tertutup. Perasaanku padanya perlahan berubah. Ia bukan lagi hanya suamiku yang tak sadar, atau teman curhatku yang bisu. Ia adalah pusat dari sebuah misteri yang berbahaya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa sebuah insting baru muncul dalam diriku. Bukan lagi hanya kewajiban untuk merawat, tapi juga keinginan untuk melindunginya. Kunjungan Faris meninggalkan jejak beracun di dalam rumah. Keheningan yang dulu terasa damai, kini seolah memiliki mata yang mengawasi. Setiap bayangan yang bergerak atau suara derit kayu di malam hari, membuatku terlonjak. Ketakutan itu juga menyelinap ke dalam ritual 15 menitku. Kini, saat memegang tangan Yusuf, pembicaraanku bukan lagi tentang masa laluku di desa, melainkan tentang masa kininya yang penuh teka-teki. "Siapa sebenarnya Faris itu, Mas?" bisikku pada suatu sore. "Mengapa ia menatapmu dengan sorot seperti itu? Siapa yang kau takuti? Siapa yang telah melakukan ini padamu?" Stentus, hanya keheningan dan bunyi monitor jantung yang menjawabku. Keputusasaan karena tidak mendapat jawaban justru memicu sesuatu yang baru dalam diriku. Rasa penasaran yang membara. Aku tidak bisa melindunginya jika aku tidak mengenalnya. Siapa Yusuf sebenarnya? Di balik sosoknya yang terbaring bisu, apa yang ia cintai? Apa yang ia benci? Jawaban atas misteri ini mungkin tidak berada di masa kini, tapi di masa lalunya. Didorong oleh insting baru ini, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tak pernah berani kulakukan. Menjelajahi ruang pribadinya. Di sebelah kamar tidurnya, ada sebuah pintu lain yang selalu tertutup. Dengan hati-hati, aku membukanya. Ruangan itu ternyata sebuah studio kerja pribadi. Tidak seperti bagian rumah lainnya yang dingin dan minimalis, ruangan ini terasa hangat dan penuh karakter. Ada rak buku yang sedikit berantakan, sebuah meja gambar besar di dekat jendela, dan kanvas-kanvas yang bersandar di dinding. Aroma cat minyak dan kertas samar-samar masih tercium. Disinilah jiwa Yusuf yang sebenarnya bersemayam. Mataku tertuju pada sebuah rak khusus yang berisi tumpukan buku sketsa bersampul kulit. Dengan tangan gemetar karena merasa seperti penyusup, aku mengambil satu dari tumpukan paling atas. Aku duduk di kursi kerjanya dan membukanya perlahan. Halaman pertama menampilkan sketsa pensil, sebuah pasar tradisional yang ramai. Goresannya begitu hidup dan detail, menangkap ekspresi seorang pedagang tua yang tertawa, seorang anak kecil yang mengejar ayam, dan hiruk-pikuk kehidupan. Aku terpesona. Pria yang kukira hanya seorang pewaris kaya raya yang dingin, ternyata memiliki mata seorang seniman yang peka. Aku terus membalik halaman demi halaman. Ada sketsa pemandangan kota dari atap gedung, gambar anak-anak jalanan yang sedang bermain bola, potret seorang nenek penjual bunga dengan keriput di wajahnya yang menceritakan 1000 kisah. Yusuf tidak hanya menggambar objek yang indah, ia menggambar kehidupan. Ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Di antara sketsa-sketsa itu, terselip catatan-catatan kecil tulisan tangan. Itu bukan buku harian formal, lebih seperti curahan, pikiran yang spontan.
Ayah ingin aku mengambil alih proyek properti di pesisir. Faris setuju. Mereka bicara tentang keuntungan, tentang angka. Aku hanya bisa melihat para nelayan yang akan kehilangan mata pencaharian mereka. Apakah hanya aku yang melihatnya? Di halaman lain, di bawah sketsa sebuah perahu kecil yang bersandar di pantai. Kata mereka, seni tidak akan bisa memberimu makan. Seni tidak akan bisa menjaga nama baik keluarga. Tapi hanya saat memegang pensil inilah, aku merasa hidup. Di ruang rapat, aku merasa seperti mayat hidup. Jantungku berdebar kencang. Aku mulai melihat gambaran seorang pria yang terperangkap. Seorang jiwa sensitif yang dipaksa masuk ke dalam dunia korporat yang kejam. Konfliknya dengan keluarganya, terutama dengan Faris, terasa begitu nyata. Saat itulah perasaanku padanya berubah secara fundamental. Rasa iba dan kewajiban luntur digantikan oleh gelombang empati dan kekaguman yang dalam. Pria di kamar sebelah bukan lagi objek kasihan atau bagian dari kontrak. Ia adalah seorang seniman, seorang pemimpi, seorang pejuang yang kalah, atau setidaknya dilumpuhkan untuk sementara. Aku menutup buku sketsa itu dengan hormat, seolah baru saja selesai membaca sebuah kitab suci. Aku sekarang tahu siapa yang sedang kurawat. Aku tidak lagi hanya merawat tubuhnya, tapi juga menjaga sisa-sisa mimpinya yang berharga. Aku menatap pintu kamarnya yang tertutup. Tekadku menjadi bulat. Aku akan melindunginya. Aku akan melindungi jiwa pria yang baru saja ku kenal melalui jejak yang ia tinggalkan. Dan aku akan mencari tahu siapa yang telah mencoba memadamkan cahayanya. Ini adalah penulisan ulang bab 7, tanpa menggunakan tanda hubung atau strip. Penemuanku di studio kerja Yusuf mengubah segalanya. Ritual 15 menit kami kini terasa lebih hidup, lebih memiliki tujuan. Aku tidak lagi hanya bercerita tentang diriku. Aku mulai berbicara tentang dirinya. Aku membawa buku-buku sketsanya ke dalam kamar, seolah sedang melaporkan kembali dunia yang pernah ia cintai. Mas, hari ini saya lihat sketsa dermaga tua yang Mas gambar. Bisikku pada suatu sore yang mendung, sambil memegang tangannya yang hangat. Garis-garis kayunya detail sekali, sampai saya bisa membayangkan bau laut dan suara debur ombaknya. Apa Mas rindu tempat itu? Kalau suatu hari nanti Mas bangun, kita bisa ke sana bersama. Aku menciptakan percakapan imajiner di antara kami. Aku akan bertanya, lalu diam sejenak seolah memberinya waktu untuk menjawab dalam hati. Aku membayangkan ia tersenyum mendengar ceritaku, atau dahinya berkerut saat aku bicara tentang Faris. Di dalam kepalaku, kami sudah bukan lagi dua orang asing. Kami adalah dua jiwa yang terhubung dalam keheningan, berbagi rahasia dan mimpi. Aku sudah pasrah pada takdir ini, pada kehidupanku yang berputar di antara kamar yang sunyi dan harapan yang tak pasti. Dinding kepasrahan itu terasa kokoh melindungiku dari rasa sakit. Namun pada suatu hari, sebuah retakan muncul di dinding itu. Saat itu hujan turun dengan deras, menciptakan melodi yang menenangkan di jendela kamar. Aku sedang bercerita tentang pasar terapung dari salah satu sketsanya, tentang warna-warni perahu dan tawa para pedagang. Entah kenapa, ceritaku hari itu terasa begitu lancar. Aku menggenggam tangannya sedikit lebih erat. Ibu jariku tanpa sadar mengelus punggung tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, di tengah kalimatku, aku merasakannya. Sebuah tekanan yang sangat samar, namun nyata. Jari telunjuk Yusuf, yang selama ini lunglai dalam genggamanku, sedikit menekan telapak tanganku. Gerakannya hanya sepersekian detik, begitu lemah hingga aku nyaris mengabaikannya. Tapi itu ada. Aku merasakannya. Napasku tercekat. Aku bicara. Seluruh tubuhku menegang. Aku menatap tangannya yang kini kembali diam, lalu beralih ke wajahnya yang tetap tenang. Tidak ada perubahan. Monitor di sampingnya masih berbunyi dengan irama yang sama. Apakah aku hanya berhayal? Apakah ini hanya harapan putus asaku yang mempermainkan perasaanku? Aku mencondongkan tubuhku lebih dekat. Mas Yusuf, panggilku. Suaraku bergetar. Mas bisa dengar saya? Kalau bisa,
Tolong beri tanda lagi. Aku menahan napas, jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. 1 menit, 2 menit. Tidak ada apa-apa. Tangannya tetap diam tak bergerak. Harapan yang tadi membuncah langsung disiram oleh keraguan. Mungkin itu benar-benar hanya kejang, otot biasa, refleks yang tidak berarti. Tapi perasaan itu rasanya begitu berbeda. Rasanya seperti sebuah jawaban, didorong oleh sisa-sisa harapan yang enggan padam. Aku meraih ponselku dan segera menelepon Nyonya Khadijah. Aku harus memberitahunya. Sebagai seorang ibu, ia pasti akan senang. Ada apa, Indri? Jangan bilang ada masalah, jawabnya dengan nada tajam. Tidak, Nyonya, bukan masalah, kataku cepat, mencoba mengendalikan suaraku yang gemetar karena antusias. Justru kabar baik. Tadi, saat saya sedang bicara dengan Mas Yusuf, tangannya bergerak. Nyonya, jarinya menekan tangan saya sedikit saat saya sedang bicara. Aku mengharapkan pekikan bahagia, atau setidaknya nada suara yang penuh harapan. Tapi yang kudapat adalah keheningan yang dingin selama beberapa detik. Itu hanya refleks otot. Indri, jawab Nyonya Khadijah akhirnya. Suaranya datar, tanpa emosi, bahkan terdengar sedikit jengkel. Jangan berhayal. Tapi Nyonya, rasanya berbeda. Dokter sudah pernah menjelaskan bahwa hal seperti itu sangat mungkin terjadi pada pasien koma. Potongnya dengan tajam. Itu tidak berarti apa-apa. Jangan membesar-besarkan sesuatu yang tidak ada. Tugasmu hanya melakukan apa yang kuperintahkan. Jangan terlalu banyak berharap. Nanti kau hanya akan kecewa. Telepon ditutup. Klik. Aku berdiri terpaku di tengah kamar. Ponsel masih menempel di telinga. Kata-katanya yang sedingin es terasa menusuk langsung ke jantungku. Mengapa? Mengapa reaksinya seperti itu? Bukankah seharusnya seorang ibu menjadi orang pertama yang akan melompat gembira mendengar secercah harapan? Mengapa ia terdengar seolah-olah ia tidak ingin Yusuf bangun? Keraguan terhadap diriku sendiri kini berganti menjadi kecurigaan yang pekat terhadapnya. Dinding kepasrahanku telah retak. Dan dari celah itu, aku bisa melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang disembunyikan di balik topeng ibu yang berduka. Aku kembali menatap Yusuf. Aku teringat kembali pada gerakan kecil di jarinya. Aku, Yukini it. Nyata. Aku kembali duduk di kursi. Menggenggam tangannya lagi. Kali ini bukan dengan harapan kosong, tapi dengan sebuah janji dalam hati. Aku percaya padamu, Mas. Bisikku. Lebih pada diriku sendiri, bukan pada mereka. Mulai hari itu, aku tahu aku tidak bisa lagi hanya menjadi perawat yang patuh. Aku harus menjadi matanya, telinganya, dan sekutunya satu-satunya di rumah yang penuh misteri ini. Kecurigaan adalah racun yang bekerja lambat. Setelah telepon yang dingin dengan Nyonya Khadijah, duniaku berubah. Aku mulai melihat segalanya melalui lensa yang berbeda. Setiap sudut rumah yang dulu terasa kosong kini seolah menyimpan rahasia. Setiap instruksi dari Nyonya Khadijah yang datang lewat telepon, kini kudengarkan dengan saksama. Mencoba menangkap makna tersembunyi di balik nada suaranya yang datar. Topengnya sebagai ibu yang berduka mulai terlihat tipis di mataku. Dan aku bertekad untuk melihat apa yang ada di baliknya. Aku menjadi pengamat. Saat membersihkan rumah, aku tidak lagi hanya menyapu debu. Aku memperhatikan setiap detail. Apakah ada kertas yang salah tempat? Apakah ada barang yang posisinya berubah? Setelah kunjungan singkat Nyonya Khadijah seminggu sekali untuk memeriksa persediaan, aku menjadi lebih waspada, lebih pendiam, menyimpan setiap kejanggalan kecil dalam benakku, seperti kepingan puzzle yang belum lengkap ritual kudengan. Yusuf pun ikut berubah. Aku masih bercerita padanya. Tapi kini ceritaku diselingi oleh bisikan-bisik tentang duniaku yang baru. Mas, ibu mertuaku itu aneh sekali, gumamku sambil mengelus tangannya. Dia tidak senang saat aku bilang Mas bergerak. Seolah-olah dia takut Mas bangun. Aku tidak mengerti, Mas. Sama sekali tidak mengerti. Berbagi kecurigaan ini dengannya membuatku merasa tidak sendirian dalam perjuanganku. Aku adalah mata dan telinganya, dan ia
adalah sandaran mentalku yang bisu. Kesempatan untuk mengintip di balik topeng itu datang tanpa kuduga pada suatu sore yang cerah. Nyonya Khadijah datang berkunjung. Kali ini sedikit lebih lama dari biasanya. Ia berkata, ada beberapa dokumen yang harus ia periksa terkait perawatan Yusuf. Aku mengangguk patuh dan menyingkir ke dapur untuk membuatkannya teh, memberinya privasi di ruang keluarga. Namun, alih-alih duduk di dalam, ia membawa map dokumennya dan ponselnya ke teras belakang yang menghadap ke taman. Mungkin ia mencari udara segar. Pintu kaca yang memisahkan ruang keluarga dan teras ia biarkan sedikit terbuka. Saat aku hendak mengantarkan teh, aku mendengarnya mulai berbicara di telepon. Aku berhenti di balik dinding, tersembunyi dari pandangannya. Jantungku berdebar kencang. Pastikan saja Faris tidak berbuat bodoh lagi, Pak Tirta, kata Nyonya Khadijah. Suaranya rendah, tapi tajam dan penuh perintah. Bukan suara seorang ibu yang lelah, tapi suara seorang komandan. Kunjungannya ke rumah itu seminggu yang lalu sangat ceroboh dan tidak bisa diterima. Kontrol dia. Nama Faris membuat telingaku semakin tajam. Pak Tirta, aku tidak kenal nama itu. Mungkin pengacaranya. Bagaimana dengan gadis itu? Tanya Nyonya Khadijah lagi. Dan aku tahu, ia sedang membicarakanku. Indri. Dia mulai curiga. Dia melaporkan tentang gerakan jari. Naif sekali. Tapi bisa berbahaya jika dia mulai bertanya terlalu banyak. Untuk saat ini, dia masih bisa dikendalikan. Dia terlalu takut untuk membantah. Darahku terasa dingin. Jadi benar, ia sengaja mematahkan harapanku. Ia menganggapku bodoh, naif, dan penakut. Rasa sakit karena dihina bercampur dengan amarah yang membara. Sabar, Pak Tirta. Sabar. Lanjutnya, nadanya kini lebih strategis. Waktunya hampir tiba. Begitu Yusuf melewati tenggat waktu yang tertera di surat wasiat dalam keadaan menikah, warisan itu akan sepenuhnya aman di tangannya. Setelah itu, si pengkhianat itu dan keluarganya tidak akan punya apa-apa lagi. Kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Surat wasiat, tenggat waktu, pengkhianat. Kepingan-kepingan puzzle itu menghantamku dengan keras. Aku mundur perlahan. Dari balik dinding, nampan teh di tanganku bergetar hebat. Aku segera kembali ke dapur sebelum ia menyadari kehadiranku. Aku bersandar di meja dapur, mencoba mengatur napasku yang tersengal. Semuanya menjadi jelas sekarang. Ini bukan tentang merawat anak yang sakit. Ini adalah perang dingin memperebutkan warisan. Yusuf bukanlah sekadar pasien. Ia adalah kunci untuk memenangkan perang itu. Dan aku hanyalah pion, bidak catur yang dibeli dengan harga 250 juta untuk memastikan sang raja tetap di posisinya hingga perang usai. Pernikahan ini, isolasi ini, semuanya adalah bagian dari strategi besar Nyonya Khadijah. Topeng itu telah sepenuhnya terlepas. Di baliknya, bukanlah wajah seorang ibu yang berduka, melainkan wajah seorang ahli strategi yang dingin, kejam, dan penuh perhitungan. Ia mungkin menyayangi Yusuf dengan caranya sendiri, tetapi metodenya melibatkan manipulasi dan pengorbanan orang lain tanpa ragu. Aku menatap pantulan, wajahku di kaca jendela dapur yang mulai gelap. Wajah seorang TKW lugu yang datang untuk mencari nafkah kini telah hilang. Yang menatapku balik adalah wajah seorang wanita yang telah ditipu dan dimanfaatkan. Seorang wanita yang tanpa sadar telah terjerumus ke dalam sarang ular. Rasa takut masih ada, tapi kini ada sesuatu yang lain yang tumbuh di sampingnya. Sebuah perlawanan. Aku mungkin hanya pion, tapi aku tidak akan membiarkan diriku dikorbankan begitu saja. Aku harus tahu siapa pengkhianat yang dimaksud. Aku tahu kebenaran seluruhnya demi Yusuf dan demi diriku sendiri. Pengetahuan adalah beban sekaligus senjata. Setelah mendengar percakapan Nyonya Khadijah, aku tidak bisa lagi berdiam diri. Setiap hari, aku merasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis yang bisa retak kapan saja. Aku tahu ada pengkhianat, surat wasiat, dan tenggat waktu. Aku tahu Faris adalah ancaman.
Tapi aku tidak punya bukti apa-apa. Aku hanyalah seorang gadis desa di mata mereka. Kesaksianku tidak akan ada artinya. Aku butuh sesuatu yang lebih. Satu-satunya, koneksi ke dunia luar yang tidak sepenuhnya di bawah kendali. Nyonya Khadijah adalah biasih, seorang pelayan paruh baya yang telah mengabdi pada keluarga itu sejak Yusuf masih kecil. Seminggu sekali, ia datang untuk mengantar bahan makanan khusus dan memeriksa kebutuhan rumah. Biasih, orangnya pendiam dan selalu menjaga jarak. Jelas takut pada Nyonya Khadijah. Tapi terkadang, saat ia menatapku, aku melihat kilasan iba di matanya. Aku memutuskan untuk mengambil risiko. Pada kunjungan berikutnya, saat Biasih sedang menata buah di dapur, aku memberanikan diri. Bi, panggilku pelan. Mas Yusuf itu sepertinya sangat suka melukis pemandangan desa ya. Saya lihat banyak sekali sketsanya. Biasih berhenti bekerja. Ia menatapku dengan heran. Nyonya muda tahu dari mana? Saya tidak sengaja melihat buku-buku Nia di ruang kerja. Jawabku jujur. Saya hanya ingin mengenalnya lebih baik. Aku menatapnya lurus membiarkan ia melihat ketulusan di mataku. Biasih, saya tahu ini bukan kecelakaan biasa. Saya ingin menolong Mas Yusuf. Tapi, saya tidak punya siapa-siapa. Bibi adalah satu-satunya orang yang mungkin peduli padanya seperti saya. Wajah Biasih yang biasanya kaku berubah menjadi cemas. Ia melirik ke sekeliling, seolah takut tembok bisa mendengar. Hati-hati kalau bicara, Nyonya muda. Nyonya besar, bisa murka. Bisiknya, saya tidak takut lagi, Bi. Balasku mantap. Saya lebih takut terjadi sesuatu yang lebih buruk pada Mas Yusuf. Tolong saya, Bi. Apapun yang Bibi tahu. Biasih menatapku lama. Ia melihat ketakutan di mataku. Tapi ia juga melihat tekad yang kuat. Akhirnya, dengan helaan napas berat, ia membuat keputusan. Dan Yusuf itu, anak baik. Tidak sepantasnya dia diginikan. Gumamnya, ia mendekat. Suaranya nyaris tak terdengar. Sebelum kecelakaan itu, Dan Yusuf pernah berpesan pada Bibi. Katanya, Bi, kalau terjadi apa-apa sama saya, semua catatan penting saya ada di tempat kesayangan saya. Di antara 1000 KUNANJ Kunong, di Manhattan 1000 Kunong-Kunong di Manhattan, aku mengerutkan kening. Tidak mengerti. Bibi juga tidak paham. Lanjutnya. Tapi Dan Yusuf sangat suka membaca. Mungkin maksudnya salah satu buku di ruang kerjanya. Setelah mengatakan itu, Biasih segera menyelesaikan pekerjaannya dan pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkanku dengan sebuah teka-teki. Malam itu, setelah memastikan semua pintu terkunci, aku menyelinap ke studio kerja Yusuf. Jantungku berdebar kencang. Aku menyalakan lampu meja dan mulai menyisir rak buku yang menjulang tinggi. Aku mencari judul, apapun yang berhubungan dengan kunang-kunang atau Manhattan. Setelah hampir setengah jam, mataku menemukannya. Sebuah buku novel bersampul, gelap, dengan judul A Thousand Fireflies in Manhattan. Dengan tangan gemetar, aku mengambil buku itu. Isinya novel biasa. Aku membolak-balik halamannya, tidak menemukan apa-apa. Aku hampir menyerah saat kurasakan ada yang aneh pada bagian punggung buku yang tebal. Aku merabanya dengan teliti dan menemukan celah kecil. Dengan ujung kuku, aku mencongkelnya. Sebuah benda kecil tersembunyi di dalamnya. Sebuah flash drive USB. Aku segera menyalakan laptop tua di meja kerja Yusuf. Butuh beberapa saat hingga benda itu hidup. Aku memasukkan flash drive itu, dan sebuah folder bernama asuransi muncul. Folder itu terkunci, meminta kata sandi. Aku mencoba berbagai kemungkinan. Nama Yusuf, tanggal lahirnya, nama ibunya, semua gagal. Aku hampir putus asa saat teringat. Pada sketsa-sketsanya, ada satu desa yang paling sering ia gambar, yang ia tulis namanya dengan penuh kerinduan. Cisarua. Aku mengetik kata itu. CS Sarua. Folder itu terbuka. Isinya membuat napasku berhenti. Ada beberapa file di dalamnya. File pertama adalah rekaman suara.
Aku menyambungkan earphone dan memutarnya. Terdengar suara Yusuf berdebat sengit dengan suara pria lain yang langsung kukenali sebagai Faris. Mereka berdebat tentang pemalsuan, data keuangan, dan dana proyek yang hilang. Yusuf mengancam akan membongkar semuanya di rapat pemegang saham. File kedua adalah pindaian email antara Yusuf dan pengacaranya, berisi kekhawatirannya akan tindakan Faris yang semakin nekat. File adalah sebuah dokumen teks singkat. Catatan terakhir dari Yusuf, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Catatan untuk diriku. Faris mengajak bertemu besok di lokasi proyek pesisir untuk bicara baik-baik. Aku punya firasat sangat buruk tentang ini. Rem mobilku terasa aneh pagi ini. Sedikit blong, mungkin hanya perasaanku. Aku meninggalkan ini di sini untuk berjaga-jaga. Kalau firasatku benar, seluruh tubuhku lemas. Semuanya jelas sekarang. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah percobaan pembunuhan yang direncanakan dengan rapi oleh Faris, sepupunya sendiri. Khadijah, ia tidak melaporkannya ke polisi. Mungkin karena takut skandal atau tidak punya cukup bukti yang kuat. Sebagai gantinya, ia membangun benteng ini, mengisolasi Yusuf, dan menikahkanku dengannya untuk melindunginya dari serangan Faris selanjutnya sambil menunggu warisan itu. Aman. Aku menatap layar laptop, bukti kejahatan yang mengerikan terpampang di hadapanku. Beratnya kebenaran ini terasa menghancurkan. Aku bukan lagi sekadar pion. Aku adalah pemegang rahasia, satu-satunya orang selain Khadijah yang tahu kebenaran utuhnya. Dan pengetahuan ini menempatkanku dalam bahaya yang sama besarnya. Stenggun Yusuf. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukti kejahatan Faris yang tersimpan di laptop Yusuf terasa seperti bom waktu yang berdetak di dalam rumah. Aku duduk di kamarku yang gelap, memeluk lutut sambil memikirkan langkah selanjutnya. Di luar, angin bertiup kencang, membuat dahan-dahan pohon bergesekan seperti bisikan-bisikan seram. Tepat saat itulah aku mendengarnya. Sebuah suara pelan dari lantai bawah, bukan suara angin atau derit kayu biasa. Ini suara langkah kaki yang disengaja, sangat pelan, mencoba untuk tidak terdengar. Jantungku serasa berhenti berdetak. Faris, firasatku mengatakan, itu adalah dia. Ia datang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Rasa takut yang dingin menjalariku, tapi amarah dan tekad untuk melindungi Yusuf lebih besar. Aku tidak akan membiarkannya. Dengan gerakan tanpa suara, aku keluar dari kamar. Mataku menyapu sekitar, mencari sesuatu untuk membela diri. Sebuah guci keramik kecil yang berat di atas meja koridor menjadi pilihanku. Aku menggenggamnya erat-erat. Benda itu terasa dingin dan padat di tanganku. Aku berjingkat menuju kamar Yusuf. Pintunya sedikit terbuka. Aku mengintip dari celah. Benar saja, sosok Faris sudah berada di dalam, berdiri membelakangiku. Ia menatap Yusuf yang terbaring tak berdaya. Di tangannya, ia memegang sebuah bantal. Napas membeku di paru-paruku. Dia akan membekapnya. Jangan, desisku. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kuduga. Faris terlonjak kaget dan berbalik. Matanya membelalak, melihatku berdiri di ambang pintu, dengan guci terangkat. Wajahnya yang tampan berubah menjadi seringai. Kejam. Gadis bodoh. Seharusnya kau tetap di kamarmu, ancamnya. Pergi dari sini sekarang, kalau kau masih ingin hidup. Tidak akan. Balasku. Melangkah maju, memposisikan diriku di antara dia dan ranjang Yusuf. Jangan pernah sentuh dia. Faris tertawa mengejek. Kau mau melindunginya? Dengan apa guci itu? Ia maju selangkah. Kau dan dia akan berakhir malam ini. Saat ia bersiap menerjang, sebuah suara serak dan lemah tiba-tiba memecah ketegangan di ruangan itu. Sebuah erangan pelan dari atas ranjang. Gerakan Faris terhenti. Kami berdua, dalam keterkejutan yang sama, menoleh ke arah Yusuf, dan kami melihatnya. Kelopak matanya bergetar. Lalu perlahan, terbuka. Matanya yang selama berbulan-bulan menatap kosong, kini bergerak liar, mencoba memfokuskan pandangan. Kebingungan, rasa sakit,
Lalu kesadaran melintas di dalamnya. Matanya berhenti, menatap lurus ke arahku. Lalu, dari bibirnya yang kering, keluar satu kata. Sebuah bisikan yang nyaris tak terdengar, namun mengguncang duniaku. Dry. Nama itu, namaku, yang terucap dari bibir Yusuf, seakan menjadi mantra yang memecahkan segalanya. Faris membeku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Rencana kejinya telah hancur berkeping-keping. Korbannya telah bangkit menjadi saksi mata. Dalam sepersekian detik keterkejutan Faris, kewarasanku kembali. Aku melihat tombol panggilan darurat berwarna merah di samping ranjang Yusuf. Tanpa berpikir, aku menekannya kuat-kuat. Alarm yang melengking, nyaring langsung meraung, memecah keheningan malam, dan menghancurkan sisa keberanian Faris. Panik, ia berbalik dan lari terberit-berit keluar kamar. Namun, pelariannya tidak jauh. Aku mendengar suara gaduh di lantai bawah, diikuti oleh teriakan. Tim keamanan yang berjaga di luar gerbang, yang mungkin terhubung dengan alarm, telah menangkapnya. Aku tidak peduli lagi pada Faris. Seluruh perhatianku tercurah pada sosok di ranjang. Aku mendekat dengan langkah gemetar. Mas Yusuf, lirih. Hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ia mengerjapkan matanya, mencoba membiasakan diri dengan cahaya. Ia menoleh ke arahku. Tatapannya yang jernih seakan menembus jiwaku. Dari, ulangnya, suaranya masih sangat lemah, seperti gesekan daun kering. Faris, dia yang mendorong mobilku ke jurang. Pengakuan itu meluncur begitu saja, memvalidasi semua yang kutemukan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku tahu, Mas. Aku tahu. Ia tersenyum tipis. Senyum pertama yang pernah kulihat. Aku dengar semuanya, bisiknya, setiap sore, selama 15 menit. Matanya menatapku lekat. Ceritamu tentang desa, tentang ibumu, tentang adikmu, suaramu yang menarikku kembali dari kegelapan. Aku berjuang karena ingin mendengar ceritamu lagi. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega yang meluapkan semua beban di hatiku. Pria ini mendengar semua monologku yang terasa konyol, semua curahan hatiku yang sepi, ternyata sampai padanya. Kata-kataku telah menjadi benang yang menariknya kembali ke dunia. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka dengan kasar. Nyonya Khadijah menerobos masuk. Wajahnya panik, tapi kepanikannya sirna saat melihat putranya, menatapnya dengan mata terbuka. Topeng dinginnya luruh seketika. Yusuf, ya Allah, Yusuf, pekiknya, berlari ke sisi ranjang dan memeluk putranya dengan tangis yang pecah. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya menunjukkan emosi yang begitu tulus. Setelah beberapa saat, ia menatapku, tatapannya kini campur aduk antara rasa bersalah dan terima kasih. Maafkan aku, Indri. Aku tahu caraku salah, ucapnya di sela isak tangis. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tahu Faris pelakunya, tapi aku tidak punya bukti. Aku harus melindunginya dengan caraku sendiri, menjauhkannya dari semua orang. Aku hanya bisa mengangguk, mulai memahami beratnya pilihan yang harus ia ambil sebagai seorang ibu. Setelah keributan mereda, dan Nyonya Khadijah keluar untuk mengurus pihak keamanan, hanya tinggal aku dan Yusuf di dalam kamar yang tenang. Di antara kami, kini terasa berbeda, bukan lagi keheningan yang kosong, tapi keheningan yang penuh makna. Ia mengulurkan tangannya yang masih lemah. Aku menyambutnya. Kali ini, genggamannya terasa berbeda. Ada kekuatan di sana. Sebuah pilihan yang sadar. Terima kasih, Indri. Bisiknya lagi. Matanya tidak pernah lepas dariku. Kau menyelamatkanku. Lebih dari sekali. Aku menggenggam tangannya erat. Pernikahan kami mungkin diawali dengan sebuah kontrak dingin. Tapi di malam ini, di tengah konspirasi yang terungkap dan suara yang kembali, aku merasa sebuah ikatan yang baru dan nyata baru saja dimulai. Beberapa bulan berlalu,
Sejak malam yang menegangkan itu, rumah yang tadinya sunyi, kini mulai diisi dengan kehidupan. Suara tawa Yusuf yang masih sedikit serak saat ia menjalani fisioterapi, obrolan ringan kami di meja makan, dan sesekali kunjungan Nyonya Khadijah, yang kini selalu membawa senyum tulus untukku. Faris dan komplotannya telah ditangkap. Dengan kesaksian Yusuf dan bukti kuat dari flash drive, mereka menghadapi hukuman yang setimpal. Perang dingin keluarga itu telah berakhir. Yusuf pulih dengan cepat, seolah semangat hidupnya yang kembali mampu mempercepat penyembuhan fisiknya. Ia sudah bisa berjalan perlahan dengan bantuan tongkat, dan tangannya sudah cukup kuat untuk kembali memegang pensil dan membuat sketsa-sketsa baru. Suatu sore, ia mengajakku duduk di taman belakang, tempat yang dulu terasa asing bagiku. Kami duduk di bangku di bawah pohon rindang, menatap bangga-bunga yang bermekaran. Indri, panggilnya lembut, menoleh padaku. Tatapannya serius. Aku sudah bicara dengan pengacara. Aku juga sudah bicara dengan ibu. Jantungku berdebar sedikit. Tidak tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku tahu bagaimana cerita kita dimulai. Lanjutnya, bukan dengan cinta, tapi dengan sebuah kontrak. Kau terpaksa melakukannya karena keadaan, dan ibuku memanfaatkannya. Itu tidak adil untukmu. Ia meraih tanganku. Aku ingin membebaskanmu dari perjanjian itu. Aku akan mengurus surat perceraian kita. Tentu saja, aku sudah siapkan dana penyelesaian yang jauh lebih besar dari mahar awal. Cukup untuk menjamin kehidupanmu, ibumu, dan adikmu. Selamanya, kau berhak mendapatkan kebebasanmu kembali untuk membangun hidup yang kau inginkan, bukan hidup yang terpaksa kau jalani. Aku menatapnya, tertegun. Ia menawariku sebuah jalan keluar, sebuah gerbang emas menuju kebebasan. Aku bisa pulang ke kampung sebagai seorang pahlawan, seorang wanita kaya yang telah mengangkat derajat keluarganya. Inilah akhir yang logis dari sebuah kontrak. Tapi saat aku menatap matanya yang tulus, yang penuh rasa hormat, dan mungkin sedikit kesedihan, karena harus melepasku, aku menyadari sesuatu. Aku teringat pada hari-hari pertamaku yang penuh kesepian, pada bagaimana aku mulai mengenalnya lewat goresan pensilnya, pada bagaimana suaranya menjadi alasan bagiku untuk berjuang, dan bagaimana suaraku menjadi alasannya untuk kembali. Kemenanganku, yang sesungguhnya bukanlah uang atau status. Balas dendam terbaikku pada takdir yang pernah meremehkanku, bukanlah dengan pergi. Aku tersenyum dan menggeleng pelan. Dulu, aku memang tidak punya banyak pilihan, Mas, kataku. Tapi sekarang, aku punya semua pilihan di dunia. Aku bisa pergi dengan semua uang itu dan hidup nyaman. Aku mengeratkan genggaman tanganku pada tangannya. Tapi pilihanku adalah tetap di sini. Wajah Yusuf menunjukkan keterkejutan yang tulus. Kontrak itu mungkin adalah awal cerita kita, lanjutku, dan aku bersyukur untuk itu. Karena kontrak itu membawaku padamu. Tapi aku tidak ingin mengakhirinya di sini. Aku ingin memulai babak yang baru. Denganmu, bukan lagi sebagai istri kontrak, tapi sebagai istrimu yang sesungguhnya. Jika Mas mau, wajah Yusuf yang terkejut perlahan berubah menjadi senyum terindah yang pernah kulihat. Senyum lega, bahagia, dan penuh cinta. Tanpa berkata apa-apa, ia mencondong tubuhnya dan menciumku dengan lembut. Ciuman pertama kami yang sesungguhnya. Sebuah segel untuk awal yang baru, hidupku berubah. Aku bukan lagi Indri, TKW yang punggungnya hampir patah karena menanggung beban. Aku adalah Indri, wanita yang memilih takdirnya sendiri. Dengan dukungan penuh Yusuf, aku membawa ibu ke kota untuk mendapatkan perawatan medis terbaik. Budi telah terdaftar di Universitas Teknik terbaik, mengejar mimpinya untuk menjadi seorang insinyur. Sore itu, aku menemukan Yusuf di studionya, sedang menyelesaikan sebuah sketsa baru. Bukan lagi pemandangan atau potret orang asing. Di atas kertas itu, dengan goresan pensil yang penuh perasaan, adalah wajahku yang sedang tersenyum. Aku bukan lagi hanya pengagum karyanya. Aku telah menjadi inspirasinya. Namaku Indri, dan ini adalah kemenanganku.